Oke, dengan saya HK dan di video kali ini kita akan membahas smartphone yang akan rilis ya di tahun ini, di tahun 2025 ya. Sebenarnya kita untuk tahun sekarang juga sih, bulan-bulan hari-hari esok akan juga ada HP-HP yang akan rilis ya, terutama si gebrakannya dari si Transsion Holding, jelas banget. Oke, yang pertama di sini Infinix resmi memperkenalkan Infinix Hot 60 Pro di Indonesia. Gila, padahal seri yang Infinix Hot 60 aja dia belum launching di Indonesia, tapi entah kenapa Infinix langsung memasukkan seri Pro-nya. Dan kita lihat dari spesifikasi yang diberikan, Infinix Hot 60 Pro dibekali dengan spesifikasi AMOLED 1,5K. Oke, wah ini setengah K sih. Dan refresh rate-nya di 144 Hz. Ya, gini, sebenarnya aku belum pernah coba sih untuk HP yang gunain refresh rate di 144 Hz. Tapi ya, kayaknya 120 sama 144 sih sama-sama aja nggak sih ya? Kalau menurut saya sih begitu ya. Oke, next. Proteksi layarnya dia menggunakan Corning Gorilla Glass 7i. Iya, sebenarnya ini udah digunakan di beberapa HP mid-range seperti Oppo, Realme. Tahu saya tuh ada, cuman Realme-nya seri apa tuh saya agak lupa. Kalau nggak salah sih 13 ya. Dan Oppo itu kayaknya juga ada, atau di A3X atau berapa ya, saya lupa. Oppo juga pernah sih, atau A8 ya, saya lupa seri Oppo sih. Dan ini nih 4500 nit, jadi kecerahannya sampai di 4500. Itu sih tinggi banget ya. Saya belum pernah sih ya, mentok-mentok sih yang HP yang saya gunakan ini di mentok sih 1500 nit, dan itu termasuk sudah terang, apalagi ini 4500. Dan yang ngeluarin lagi-lagi sih Transsion ini. Oke, next. Untuk DCI per P3 dan PWM 2160 Hz touch sampling. Mungkin ini sentuhan kali ya, saya kurang tahu jelas, dan mungkin yang tahu bisa tolong komen. Terus next, untuk chipsetnya, nah ini aduh, Transsion menggunakan MediaTek Helio G200. Kalau didengar-dengar sih kayaknya ini bakal sampai ke seri 1000 deh. Kalau nggak salah sih channel dari Nyantek dulu pernah bahas soal si chipset dari Helio ini. Kalau nggak salah sih Nyantek waktu podcast ya, itu dia juga bahas seperti itu cuy. Oke, untuk RAM-nya dia di sini tidak dijelaskan sih RAM-nya berapa nominalnya, tapi dia menggunakan jenis LPDDR4X dan tipe memorinya UFS 2.2 dengan harga 2 juta ya. Ini sih cukup oke. Kalau kita lihat di pasaran HP lain itu rata-rata di bawahnya, malah kadang ada yang eMMC ya, taulah siapa itu. Next, dan kamera utamanya di 50 megapiksel tanpa kejelasan menggunakan sensor apa, dan kamera depannya di 13 megapiksel juga sama tanpa penjelasan dia menggunakan sensor apa. Lanjut, untuk perekaman videonya dia bisa sampai di Full HD 60 fps dan 2K di 30 fps. Dengan harga 2 juta ini cakep, serius cakep. Tapi yang menjadi catatan adalah untuk update softwarenya gimana, but how gitu loh. Apakah update-nya lancar atau nggak ada update sama sekali? Ya itu mungkin bakal dicari di video-video lain. Dan Android yang digunakan di versi 15 XOS 15. Oh ya, untuk baterainya ini cukup gede juga ya, di 5160. Kayaknya tahun sekarang baterai Android itu 5000 ke atas deh minimal deh, atau 5000 itu udah paling mentok, atau ada yang di bawahnya 5000 lagi, saya kurang terlalu tahu. Tapi seingat saya ada sih yang baterainya cuma di 4800 atau 4500, saya agak lupa. Itu dari iQOO kalau salah.
iQOO Z berapa gitu. Oke, koneksinya 4G jelas karena Helio G. Terus NFC dan IP rating di 64. Fitur-fitur lainnya seperti in-display fingerprint, stereo speaker, dan ya satu mikrofon. Ya kayaknya HP ini secara keseluruhan udah cakep, cuman dia kekurangannya di satu mikrofon aja. Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.4. Jack 0,5 mm juga ada, micro SD up to 2 TB, giroskop hardware, dan ya body ukuran aja. Dia menggunakan body ketebalan di 6,6 mm dan berat di 170 gram. Saya belum dapat sih sumber dari HP ini, tapi yang jelas di beberapa reviewer mungkin sudah ada yang membahas HP ini ya, karena HP ini akan launching di tanggal 24 Juli 2025 nanti.